balikin ganteng. Gak mau keinget ibu terus. Memang kalian mau kemana? Ke air terjun Sampang, Nek. Kenapa nggak dikasih tahu yang sebenarnya, Nyai? Belum waktunya. Berani kita tetap bebas tugas. Jadi siapa yang bakal kita ceburin nanti? Jangan gue Nggak mau bisa berenang. Kamu harus pergi dari sini secepatnya. Perempuan kotor. Saya benar ke Cina. Usir dia. Kenapa lagi? Coba di mobil makin dari tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika lahudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pak. Iya, kenapa, Nak? Dari tadi ada dengerin Bapak ngaji terus. Biar apa sih emangnya, Pak? Di agama kita mengaji itu wajib. Pedoman hidup kita, Nak. Di dalam kitab suci Al-Quran ini. Ini tuntunan hidup kita, Nak. Agar kita tidak salah. Al-Quran sebagai pedoman dan sholat sebagai tiangnya. Kalau kita sering mengaji, nah, keadaan rumah kita akan adem dan kita juga akan jauh dari godaan setan. Apa, Pak? Setan? Itu mah cuma mitos, Pak. Itu mitos. Pak, dunia ini lebih maju daripada sekedar cerita-cerita setan dan jin. Nah, agama tuh mengajarkan kita harus tetap percaya bahwa kehidupan di dunia ini bukan hanya yang tampak oleh mata. Ada dunia lain yang kita tidak bisa lihat. Dan jangan pernah meremehkan hal yang tidak bisa kita pahami. Ya emang gak bisa dipahami, Pak. Karena emang gak ada dan gak pernah ada. Istighfar, Nak. Jangan ngomong seperti itu. Semua sudah tertulis di dalam Al-Quran. Contoh kecilnya, ya seperti orang kesurupan. Kita harus percaya setan itu ada. Dan kita harus meyakini kita itu berdampingan dengannya. Kitab suci ini pedoman hidup kita, Nak. Allah, Bapak ini jangan serius. Jangan mentang-mentang Bapak lulusan pesantren, pernah sekolah di pesantren, terus Bapak jadi so tahu. Coba arahkan. Emang Bapak pernah ngalamin hal itu? Nah, kita hidup ini harus berilmu agar kita tahu langkah yang akan kita tempuh, yang baik atau yang tidak. Apalagi Bapak ini kan seorang laki-laki, seorang imam, seorang tua yang mempunyai anak seperti kamu, agar anaknya tidak terjerumus ke jalan yang tidak baik, Nak. Sudah menjadi kewajiban Bapak untuk mengajarkan, mendidik agama kepada kamu. Supaya kamu nggak salah jalan dan selalu berpegang pada pedoman Al-Quran ini, Nak. Udahlah, Pak. Ara malas. Jadi tadi dengerin Bapak ngomong itu terus. Ara mau izin keluar aja ya. Mau ke guru Ara. Soalnya ada materi yang mau disampaikan ke Ara katanya. Oh ya udah, Nak. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah, Nak. Mudah-mudahan kamu nggak salah jalan. Bapak akan selalu mengajarkan kamu tentang agama, Nak.
biar kamu nggak salah melangkah. Capek banget sama bapak di rumah, ngomongnya hal goib mulu. Semangat ada kakek. Semangat ada kakek. Kek, lagi ngapain? Neng, ini lagi bersihin rumput. Ada apa? Ini loh kek, Ara lagi malas banget di rumah. Soalnya bapak tuh ngomongin hal goib mulu. Hal goib emang apa sih kek? Neng, agar ngobrolnya enak, mari kita duduk di bangku aja. Ayo. Ayo kek. Ayo kek. Kalau ngomongin masalah gaib, itu memang ada, Neng. Neng, kita hidup di dunia ini tidak bisa dipungkiri. Memang kita hidup ini berdampingan dengan makhluk gaib. Dan ini memang sudah ketentuan Allah. Kita boleh percaya sama makhluk gaib, tapi dengan catatan tidak boleh mempercayai. Sebagai contoh aja nih, dulu di kampung ini ada kerajaan. Nah, di dalam kerajaan ini ada masyarakat yang percaya dengan hal-hal yang mistis. Dan kejadian itu, sejarah itu memang tidak bisa dipungkiri. Memang ada. Karena sejarah itu bukannya tidak boleh dilupakan, harus tetap diingat dan kita jadikan pelajaran bila itu memang baik. Menurut cerita kakek Uyut, dulu di sini di kampung ini pernah terjadi pembantaian massal. Adapun awal mula pembantaian ini, di sini kan dulu kita tempatnya daerah subur, makmur. Penduduk sini juga hidup serba berkecukupan. Nah, jadi waktu itu memang daerah sebelah, khususnya di seberang sungai yang di ujung sana, ini penduduknya serba kekurangan. Jadi dari penduduk sebelah sana yang merasa jiwanya berani, yang merasa dirinya jago, datang ke kampung ini, datang kemari untuk merampok. Dan akhirnya terjadilah perampokan, pembunuhan, bahkan sampai terjadi juga pemerkosaan. Nah, diawali dari situlah
Akhirnya banyak mayat-mayat yang tidak terurus. Mayat berlimpangan di tanah. Bahkan sampai ada yang hanyut di kali akibat dari kebrutalan, kebuasan warga yang di kampung sebelah kali sana, Neng. Nah, diawali dari itu semua. Jadi banyak jiwa yang gak tenang, banyak arwah yang mati gentayangan. Akhirnya kampung ini dijulukin kampung siluman. Dan berjalan beberapa tahun kemudian, ya ini juga menurut cerita kakek buyut. Beberapa tahun kemudian, akhirnya datanglah orang baru untuk menghapus tradisi ini. Lambat laun, akhirnya tradisi ini sedikit-sedikit mulai punah, tapi dengan catatan ada hal-hal yang harus dijaga, tidak boleh dilanggar. Ya, sebenarnya juga kakek hampir nggak percaya, Neng, dengan cerita begini, yang cerita-cerita di luar nalar, yang cerita di luar logika. Tapi entah mengapa kakek sempat mengalami hal itu. Tapi Kek, kejadian itu di tahun berapa ya? Kalau untuk tahunnya kakek tidak tahu pasti, karena kakek buyut tidak menceritakan tahun berapa itu terjadi. Karena waktu zaman dulu itu tidak ada hitung-hitungan tahun, tidak ada hitungan tangga, Neng. Ya, kakek juga sempat bermimpi. Adapun mimpi itu memang sangat menyedihkan, sangat pilu untuk diingat. Tapi demi Neng, karena Neng pengen tahu, kan kakek ceritakan mimpi. Adapun dalam mimpi itu, kakek didatangi oleh nenek, dan nenek ini menceritakan bahwa dirinya masih mempunyai keturunan yang masih hidup sampai saat ini. Sebentar Kek, Ara pegel, Ara gingin kaki dulu. Anak sekarang. Kek lanjut lagi ceritanya. Jadi Ara benar mau tahu cerita kakek ini. Kan dari tadi Ara udah dengerin cerita kakek. Jadi begini, Neng. Jadi nenek berpesan kepada kakek, jaga dan rawatlah tradisi yang ada di kampung ini. Jangan dilanggar dan harus dipatuhi. Tapi bila mana ada yang melanggar, semuanya ada konsekuensinya. Jadi Neng harus percaya dengan keyakinan dan juga tradisi di kampung kita ini. Jangan sampai Neng melanggar adat dan tradisi yang telah berlaku di kampung ini, Neng. Ah Kek, sekarang kan udah modern, gak kayak dulu. Sekarang udah banyak banget rumah-rumah tuh. Terus juga udah terang, gak kayak dulu gelap. Memang di sini udah banyak rumah,
penduduknya juga udah rame. Tapi kalau hal goib itu dia tidak mengenal tempat, Neng. Tapi kalau hal goib itu tidak mengenal tempat, karena alamnya dia dan alam kita ini berbeda, Neng. Kakek sama Bapak Ara sama aja. Sekarang tuh udah modern, makanya kakek ngikutin zaman sekarang, jangan zaman dulu. Neng, terus terang aja, kakek masih berpegang teguh. Kakek Atta mah sama aja kayak Bapak. Percaya sama hal-hal goib kayak gitu. Ini buktinya, Ara pulang udah pengen maghrib tapi nggak ada apa-apa. Pada ke bawah zaman dulu nih, makanya jadi katro. Duh, kok hawanya kayak beda ya? Loh, kok anginnya jadi kenceng kayak gini ya? Apa itu? Pergi kamu. Apa itu? Apa itu barusan? Apa itu yang barusan megang kaki aku? Sekarang gue mau bingung jaga ya. Akhir-akhir ini kenapa kampung gua jadi serem begini ya? Sini aja nggak aman kali. Gue jaga udah puluhan tahun. Baru kali ini jaga kok jadi serem gini ya. Mana jaga sendirian, nggak ada temennya. Rasanya gue pengen berhenti aja. Dulu gue pernah ngajuin berhenti. Gue demo sama ibu-ibu. Bang Ocin jangan berhenti. Kalau berhenti, saya pindah dari kampung ini. Gue kagak tega. Bentar lagi gelap. Ya hilang. Kesan mistisnya sampai dapet aja dah. Apa gue minta personil lagi kali ya? Masalahnya ini horornya kagak nahan. Bikin bulu pada bangun. Kalau maling kali, nampak kelihatan, bisa gue tangkap. Ini mah kan yang kagak nampak.
Sungguh aneh, tapi nyata. Aku mau keliling kemana lagi ya? Dari gang sono sama gang sono udah semua. Tadi apa ya? Alah, kan gak pernah percaya sama Ada Neng Ara itu. Neng Ara. dia lagi. Bosen banget. Ya elah Neng Ara apa segitunya sama Bang Ansip. Bang Ansip bikin keamanan sini. Melindungi rakyat. Salah satunya melindungi Ara. Apaan sih, najis banget. Ih, jijik. Ara, ini kan mau maghrib. Bentar lagi gelap. Sekarang kan banyak penampakan. Kata orang-orang pihak setan. Ntar kalau Ara dihantuin gimana? Ayo gimana? Kalau Abang Ansip anterin pulang. Ya elah Bang Hansip, Bang Hansip. Gak ada yang namanya setan. Lagi pula masih percaya aja sih setan-setan. Gian, Pak Hansip ini keamanan. Jangan takut dong sama yang namanya setan. Yah elah Neng Ara kalau dibilangin. Kalau nggak apa-apa, Bang Ansip nggak tanggung jawab loh. Bang Ansip bukan takut, cuma iseng doang. Ya, ayo Abang anterin yuk. Udah Abang Hansip, ngabisin waktu Ara aja. Ara mau balik dulu ah. Si Ara. Bukan main si Ara. Dulu mah kecil, sekarang mau udah gede banget, udah perawan. Anak kayak Bang Paul. Bapaknya mah orang bisaan. Dulu gue pernah, HP gue hilang. Gue udah muter-muter kok cari-nyari kemana aja. HP gue lapor ke polisian. Pas itu diterawang sama dia. Gue naruhnya lupa. Dia menggel, lihat semenggel naruh. Gue jadi malu juga gitu. Aduh, mau mana ini ya? Sono udah. Sono Eno. Kayaknya belum aman sono. Pak Ustadz. Pak Ansip. Ada apa ya Pak Ansip? Biasa Pak Ustadz. Rutinitas, keliling. Kapan lagi? Baru tahu aja Pak Ustadz. Pak Musin, jangan suka manggil Ustadz. Saya bukan apa-apa. Saya punya ilmu masih terbatas Pak Ucin. Pak Ustadz suka merendah. Ingat gak waktu dulu HP saya hilang? Ingat dong pastinya. Saya udah nyari kemana-mana. HP semua saya geledah rumah. Gak ketemu-temu. Sempet-sempet saya lapor ke polisian. Gak ketemu-temu juga. Kan saya datang ini ke rumah Pak Ustadz. Pas begitu di Terawang, saya nggak tahunya lupa naruhnya di atas menggel. Tepat bener ini Pak Ustadz kalau nerawang. Itu cuma kebetulan aja Pak Ucin. Lagian memang itu masih rezeki Pak Ucin kok. Bukan kehebatan saya. Iya, tapi kan tanpa bantuan Pak Ustadz, handphone saya nggak ketemu. Itu cuma lupa Pak Ucinnya. Ya ini mau maghrib. Saya buru-buru mau ke masjid. Mau masjid? Iya. Oh, iya dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan main Bang Paul, dipanggil Ustadz kagak mau.
Assalamualaikum. 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 Kok nggak ada jawabannya? Apa belum pulang? Ara. 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 Ngapain sih di dapur? Kok dipanggil nggak nyaut? Ara. Ara, kamu ngapain nak? Kok dipanggil bapak nggak nyaut? Ara, kamu ngapain sih? Kok nggak jawab salam bapak? Ra, waduh, ada yang nggak beres nih. Kok pandangannya kosong? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man jalani yasfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufariqu baina aydihim min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La ma kasabat wa la ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fis sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Kok Ara belum sadar juga ya? Ara, sadar nak. Ara, tolong dengar suara bapak nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Qulun amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufariqu baina aydihim min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La ma kasabat wa la ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi.
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Astagfirullahaladzim. Nak, sadarlah nak. Ayo sadar. Kamu tidak akan mengerti. Ini bukan mimpi, tapi kenyataan yang harus kamu hadapi. Ara, sadar Ara. Gua gagal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Duduk nak, duduk. Nak, sadar nak. Istighfar. Ikutin Bapak. Astagfirullahaladzim. 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 Ayo nak ikutin istighfar nak. Astagfirullahaladzim. Ayo nak terus istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Ara, sadar nak. Sadar. Ya Allah. Ara belum sembuh juga. Ara, kamu siapa? Kamu dari mana? Dan mau kamu apa terhadap anak saya? Diam kamu! Karena anak kamu sudah menantang dan membuat aku marah. Ara! Apa-apaan ini? Pak Ustad, ada apa dengan Ara Pak Ustad? Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasuluna unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Qulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufariqu baina wa qul sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahu Akbar. Nak, sadar nak. Sadar. Sadar nak. Sadar. Ara. Ara. Bangun nak. Alhamdulillah. Pak RT, saya mau nanya. Ini kenapa dengan Ara? Saya juga nggak ngerti Pak Ucin. Setelah saya pulang dari masjid tadi, tiba-tiba dia dikendalikan oleh setan Pak Ucin. Alah, alhamdulillah Pak Ustad. Anak Pak Ustad udah sembuh juga. Iya Pak Ustad. Akhir-akhir ini kalau jaga horor. Saya kalau jaga sendirian, sering ditampakin. Kadang suara orang nangis, orang ketawa. Gak tahu nih kampung kenapa kok seperti ini. Ada apa ya sebenarnya ya? Gini Pak Ucin, di dalam Islam itu mengajarkan agar kita meyakini hal-hal yang gaib Pak Ucin. Makhluk gaib ini
makhluk yang tidak bisa dilihat dengan panca indera kita, Ucin. Tapi keberadaan makhluk gaib ini diakui oleh Al-Quran dan hadis. Salah satu makhluk gaib yang dikenal itu ialah jin. Allah telah berfirman dalam surat Al-Jin ayat 1 dan 2. Katakanlah, telah diwahyukan kepadaku, sekumpulan jin itu telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Jin adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api yang sangat halus. Dan mereka termasuk dalam makhluk yang mempunyai kebebasan untuk memilih. Seperti halnya manusia selain jin. Ada pula malaikat yang diciptakan Allah dari cahaya yang tidak tampak oleh mata dan selalu taat pada perintahnya. Peran makhluk gaib dalam kehidupan manusia, Islam mengajarkan makhluk gaib meskipun tidak terlihat oleh manusia berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Malaikat misalnya memiliki tugas yang sangat penting seperti mencatat amal perbuatan manusia, menjaga manusia dan melaksanakan perintah Allah. Sementara jin sebagai makhluk yang juga diberikan kebebasan oleh Allah bisa berinteraksi dengan manusia meskipun mereka tidak selalu membawa kebaikan. Dalam surat Al-Jin ayat 6 Allah menyebutkan bahwa jin-jin juga memiliki tugas yang beragam. Ada yang baik dan ada pula yang jahat. Namun kita sebagai umat Islam harus selalu berhati-hati dalam berinteraksi dengan makhluk gaib. Karena tidak semua interaksi dengan mereka dapat mendatangkan kebaikan. Pak, sekarang aku mulai mengerti. Ada hal yang tidak kita bisa percayai oleh logika. Tapi ada hal tak kasat mata juga yang harus kita percayai. Terima kasih udah membimbing Ara ya, Pak. Nah, hidup adalah pelajaran. Setiap kesulitan itu adalah ujian untuk memperkuat iman kita. Astagfirullahaladzim. Mana lagi si Ucin? Udah jam 1 kok belum pulang juga. Anak satu-satunya udah susah dibilangin. Mabuk di mana lagi dia? Bosan rasanya. Diomongin warga. Punya anak satu, kerjaannya cuma mabuk terus. Duh, Ucin, kapan insafnya kamu? Umur udah kepala 3. Tapi kelakuannya masih aja main. Kapan insafnya kamu, Cin? Astagfirullahaladzim. Kemarin ada Po Ipit lagi, kan punya anak gadis, takut digangguin. Apalagi Ucin mabuk, rese dong. Jaga dong Cin, martabat bapak. Bagaimana kamu bisa jaga martabat bapak kalau kamu mabuk gitu? Ya Allah. Itu kan suara si Ucin. Pak Tua. Pak Tua. Anak saya. Gimana sih bagi orang? Deket sama sekali. Anak semata wayang. Ucin, sampai kapan kamu begini, Nak? Ingat dosa, Nak. Ingat dosa. Dosa apa? Dosa dipikirin masing-masing. Sampai dosa. Sampai kapan kamu bosan kalau begini terus? Kenapa anak? Putih lagi. Masa muda kamu bilang? Kamu udah kepala 3, Nak. Seharusnya kamu kerja. Ini selalu mabuk, mempermalukan Bapak di depan masyarakat. Bapak ini RT, Nak. Tolong dijaga. RT? RT, Pak?
RT kalau dihormatin pas ada bansosnya doang, Pak. Kalau enggak itu, enggak ada yang dihormatin. Begitu sekarang orang jarang, Pak, bikin KTP. Bapak jadi RT yang gesitan dong dikit dong, Pak. Tilepin dikit jadi RT, udah lama-lama nggak ada kemajuan. Karena ada, Pak. Nggak ada yang didapat, Pak. Gini-gini aja, Pak. Bapak udah bertahun-tahun dari RT. Lihat dong, pejabat-pejabat lain hidupnya pada makmur. Bapak jadi orang lurus-lurus saja sih. Kapan majunya sih, Pak? Makanya anak kena dampak begini-gini aja nih. Coba kalau Bapak ya dikit aja, Pak. Aduh, Pak, mungkin hidup kucing udah senang kali. Udah, Pak, jangan ngomel mulu. Kucing bebas begini. Cin, Bapak kalau nggak ingat dosa, Bapak udah kaya, Cin. Tapi Bapak takut. Semua ini ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Bapak, dosa mulu disebut. Emang kalau dosa itu, Pak, kelihatan apa? Membentuk, Pak. Kan enggak, Pak. Udah, Pak. Contoh tuh, Pak, RT-RT lain. Dia baru menjabat setahun 2 tahun. Udah mau beli mobil, mau beli tanah. Bapak bertahun-tahun nggak punya apa-apa. Astagfirullah, Ucin. Kamu nggak boleh ngomong seperti itu, Ucin. Ditawain, Pak, sama orang-orang. Nyatanya Bapak masih bisa bertahan jadi RT di sini. Karena Bapak jujur, nggak mau mengambil uang rakyat. Ya, justru itu, Pak. Bapak terlalu jujur, makanya nggak punya apa-apa. Jadi sekarang akhirnya begini, Pak. Imbasnya sekarang ngocin, Pak. Jadi begini. Coba, Pak, kalau Bapak kaya, mungkin Ucin udah senang. Nggak akan seperti ini, Pak. Itulah nasib Ucin seperti ini. Cukup, Ucin. Jangan menyalahkan diri Bapak. Bapak sudah benar jadi orang tua. Pak, Ucin pengen istirahat, Pak. Ngumpulin tenaga buat besok. Iya, Pak, iya, Pak. Setahu Ucin, seorang pejabat tuh punya rumah mewah, punya rumah dinas. Bapak udah 5 periode ngontrak. Muka Ucin taruh di mana, Pak? Teman-teman Ucin pada ngomong, jadi Bapak susah banget sih Bapak Ucin. Mana jadi RT yang lain pada kaya. Ucin malu, Pak. Ucin malu bener-bener. Bapak ini takut dosa, Cin. Bapak punya agama. Kalau Bapak mau nilep uang rakyat, Bapak juga bisa bikin rumah. Tapi kan Bapak punya agama, Ucin. Apa? Dosa. Pak, jangan bawa-bawa dosa, Pak, di depan Ucin. Jalanin aja, Pak. Sekarang Bapak kan jadi pejabat RT. Puas-puasin aja, Pak. Pendial sini, pendial sono. Tergiliran kayaan dikit, baru insaf. Kan enak ada hasilnya, Pak. Dosa lagi. Emang dosa banyak dong, Pak? Enggak kelihatan, Pak. Tapi tanggung jawabnya di akhirat, Ucin. Tanggung jawabnya nanti akan dipertanyakan itu. Aduh, Pak. Ceramah mulu dah, kayak orang bener aja. Tinggal dikit, Pak. Cukup, Cin. Bapak udah capek. Besok Bapak nggak mau lihat Ucin seperti ini lagi. Udah, Pak. Sekarang Ucin capek. Mau ngaso. Mau istirahat. Mau bobo.
Tapi ini kayaknya ini mau habis, Pak. Tambahin kayak Pak. Bapak Udah, beli sini. sebentar, Pak. Bapak yang pegang sini. Kamu istirahat di dalam. Pok, Entah tahu nggak anaknya Pak RT yang namanya Ucin? Kenapa emang dia? Katanya mabuk-mabukan mulu. Ya Allah. Iya kan, Pok. Orang mabuk-mabuk itu kan bikin bahaya. Kita jadi takut, Pok. Ujung deh. Bos gua dibuat ngerumpi mau mama. Anak kecil jadi takut, Pok. Enak aja. Ini kan tempat gua ronda, bukan tempat ngerumpi. Lah, Pok, emang apa sih? Sore-sore pada ngerumpi di pos saya? Nah, itu kan bawa pelita. Pok, karena saya bawa pelita, empok kan tahu sendiri. Sekarang ini wilayah kita sering pemadaman bergilir. Nah, daripada saya beli lilin, mendingan saya bawa pelita awet lagi. Lah ini gimana sih, Pok? Udah sore-sore masih pada ngerumpi aja. Ngerumpiin apaan sih? Itu Mang Atta, anaknya Pak RT, si Ucin. Si Ucin. Iya. Itu tukang mabuk ya? Iya. Iya, Pok. Kalau si Ucin memang kerjaan mabuk mulu. Saya pernah, Pok, lagi kemarin malam, pas saya keliling. Itu jalannya sempoyongan. Ya namanya juga orang mabuk kali ya. Iya, mabuk botol. Nih, baru bawa botol. Dok, poyongan. Saya tanya, Cin, biasaan lu mabuk mulu, lu kagak kesian baba lu? Ujung deh, Pok. Ujung-ujungnya sih ditantangin berantem. Terus mau berantem? Lah sekarang begini, Pok, kalau sampai saya ngeladenin orang mabuk, jadi yang mabuk bukannya Ucin, lah saya. Begitu? Nah, bisa-bisa saya ngatain mabuk nanti sama warga. Lah apa katanya? Ansip, ngono, ngeladenin si Ucin lagi mabuk. Tuh. Oh. Lagian, bener-bener mentang-mentang anak semata wayang ya, Pok. Iya. Mana? Iya. Diantepin aja mbak-mbaknya. Anak kesayangan kali itu dia. Bisa juga sih, Pok, emang. Ya tapi walaupun anak kesayangan, Pok, lo kagak pantasnya tuh. Ya mau taruh di mana? Taruh sini aja deh, ah. Pantatnya ke belakang. Jangan dijeblok ya, Pok. Banda saya atu-atunya nih. Mungkin, Pok, gini kali ya. Kalau misalnya Ucin punya emak mah, dia kagak mabuk-mabuk. Dia sadar. Dan nanti kan kalau dia misalnya punya emak, dan dia punya adik. Nah iya. Nah, nanti adiknya buat mainan kali tuh. Iya kali. Bisa jadi nanti si Ucinnya sadar, Pok. Iya. Nih sekarang gini, Pok. Empok sekiranya ada kenalan janda nggak, Pok? Buat RT, jodoh-jodohin aja, Pok, ke RT itu. Ada. Itu. Ada. Tapi jangan dari wilayah sini, Pok. Kalau bisa yang rada-rada jauhan dikit. Ada. Pokoknya mah kalau dia mau mah. Saya rasa mah. Ya nanti deh, Pok. Nanti empok tanya janda itu mau apa kagak dijodohin sama RT. Lumayan, Pok. Iya. Walaupun begitu RT duitnya rada kenceng. Gitu. Enggak mau anaknya mabuk. Nah, sekarang begini, Pok. Kalau masalah anak mabuk, kan nanti si RT bisa ngasih penjelasan ke calon bininya. Iya. Nah, ya mungkin bisa lah dianuin nanti, diarahin, dididik nanti sama mak barunya. Makanya, Pok, sekarang ini kan pergaulan anak sekarang kan udah sangat mengkhawatirkan nih. Apalagi sekarang mah kalau ibarat kata bonbon, ini minuman, ini udah bisa dibeli di mana aja, Pok. Iya. Makanya saya punya nasihat nih buat empok-empok berdua. Iya. Hati-hati kalau yang punya anak lelaki. Ya sebenarnya sih kalau untuk masalah mabuk mau, Pok, kagak anak lelaki, kagak anak perempuan, sama aja. Bisa namanya begitu. kebawa-bawa sama temen ya kan? Iya, bisa begitu. Ya jadi saran saya, perhatiin pergaulan anak. Masalah sekarang, Pok, apapun tinggal buka HP doang, semua serba nongol di situ. Bisa begitu. Contohnya ya mungkin kayak si Ucin, akibat Ucin terlalu dimanja sama babanya, pengen ini diadain,
pengen itu diadain. Terakhir kan si Ucin jadi salah kaprah sekarang. Iya. Akibat salah pergaulan. Iya. Kerjanya mabuk, tongkrong di mana-mana. Mending kalau mabuknya kagak rese mah. Rese dia, Bang. Rese bener, Po. Lah ton saya aja hitungan ya ditantangin berantem sama dia. Bukan tebang sekali 2 kali, Po. Iya, berkali-kali. Dah. Kalau kata saya kagak mandang babaknya. Diapain tuh anak? Saya enek bener, Po, tuh anaknya. Pokoknya saya enek deh, saking aja saya mandang RT-nya. Masalahnya saya mandang RT, saya kan digaji sama RT, Po. Lah iya. Kalau misalnya saya pukul juga anak RT, lah ntar anak bini saya makan apa? Kalau gaji saya di stop sama RT. Tadi marah-marah. Sekarang gue cemprengan mamang gosipnya. Nah, iya ya. Lemes banget ya, lemes. Po, ayo Pak, kita pulang Pak. Dengerin mama ngata mah kagak beres. Kagak beres, dia mah. Buatan lemes. Banyak banget omongnya ya. Bujuk dah. Kalau Roman gue lagi ngomong asik-asik main tinggal aja. Mana kagak pamit, kagak permisi lagi. Dasar ibu-ibu. Entang-entang mulutnya double, Roman maghrib-maghrib. Masih mengerumpi aja. Dita gue taruh mana ini ya? Kemarin gue pakai lilin boros. Ntar nyalain, ntar nyalain. Kalau pakai pelita kan awet, dia mau orang pakai minyak tanah. Kan gue bingung ngaruhnya ini. Mana naruhnya nih ya? Nah, ini ada paku nih. Pak, Cin dingin Pak. Cin nggak kuat lagi Pak. Dingin. Dingin Pak, dingin. Tolong Ucin Pak. Dingin Pak. Kuat Pak. Bangun dulu nak, minum nak. Bangun dulu. Sudah tiduran lagi. Aduh Pak. Pak. Ya. Maafin Ucin kalau udah salah Pak. Ucin minta maaf Pak.
Aduh, Pak. Cin, kamu kenapa sih, Cin? Kamu sakit apa? Udah 2 hari kamu begini. Cin nggak tahu, Pak. Badan Ucin terasa lemah. Aduh, Pak. Rasanya tenggorokan Ucin panas. Badan Ucin dingin menggigil. Mata Ucin seperti kunang-kunang, Pak. Tolong, Pak. Sabar sih. Istighfar. Ayo ikutin Bapak istighfar, Nak. Astagfirullahaladzim. 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 Nah, begini nih cara Allah melebur dosa Ucin. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Pak. Aduh, Pak dingin, Pak. Istighfar, Nak, istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terus, Nak, istighfar, Nak. Pak, panas, Pak. Ucin gak kuat, Pak. Ayo minum lagi. Nah, sabar, istighfar, istighfar. Aduh, Pak. Aduh, gimana nih, Pak? Gimana, Pak? Ucin gak kuat, Pak. Istighfar, istighfar, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Pak. Sabar, Nak, sabar. Tenggorokan Ucin kayak kering. Panas, Pak. Sekujur badan Ucin kayak panas, Pak. Terus istighfar, istighfar terus. Astagfirullahaladzim. 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 Terus, Nak. Istighfar lagi, istighfar lagi. Astagfirullahaladzim. Kuat, Pak. Ucin kuat, Pak. Sabar, Nak. Aduh, Pak. Pak. Panas, Pak. Pak, panas. Seluruh badan Ucin panas, Pak. Minum lagi, minum lagi. Ucin mau mandi, Pak. Jangan, jangan. Pak. Kamu lagi sakit, nggak boleh mandi, Nak. Pak. Minum lagi, Tapi minum panas, lagi. Pak. Minum lagi, minum lagi. Istighfar, Nak, istighfar. Tapi Ucin gak kuat, Pak. Ya udah sabar. Gimana, Pak? Bapak juga bingung mau kemana. Aduh, Pak. Udah tidur aja. Gak usah kemana-mana, tidur aja. Aduh, Pak. Sabar, Ucin. Sekarang mulai dingin, Pak. Badan Ucin. Dingin, Pak. Pak. Aduh, sekarang ini dingin, Pak. Aduh. Ucin gak kuat, Pak.
Pak. Sabar nak, sabar. Pak. Tolong Ucin, Pak. 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 Yaudah nak, Bapak panggil Pak Ustadz aja ya. Bapak bingung. Bapak mau kemana, Pak? Mau manggil Pak Ustadz. Kamu nih sakitnya udah gak wajar nak. Bapak jaga mana-mana, jangan tinggalin Ucin. Ucin takut, Pak. Bapak mau manggil Pak Ustadz Ucin nak. gak ada temennya, Pak. Udah diam tidur aja. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Ucin gak kuat, Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta karunia-Nya. Selawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan suri teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabat yang tetap istiqomah menjalankan sunnah dan ajarannya. Para hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Topik kali ini itu sangat penting. Bagaimana cara kita untuk berbakti kepada orang tua. Di dalam Islam, orang tua memiliki kedudukan yang sangat mulia. Di dalam surat Al-Isra ayat 23. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah bertobat baik kepada kedua orang tua. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada mereka dengan kata-kata dan janganlah engkau membentak mereka, serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Para hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabuk-mabukan itu termasuk dalam kategori maksiat. Ngelawan orang tua itu dalam kategori anak durhaka. Maka jangan sekali-kali kita ngelawan orang tua, dan jangan sekali-kali kita membantah apa yang diperintahkan oleh orang tua. Karena ridhonya orang tua itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam film ini pemirsa bisa ambil hikmah yang baik, ambil positifnya, dan janganlah menirukan apa yang ada di film ini. Ambil sisi baiknya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.